antigen menyerang itu belum tentu terbentuk antibodi. Jadi maksudnya kalau antigen baru menyerang 1-2 hari gitu ya, belum tentu antibodi dalam tubuh sudah terbentuk. Makanya VDRL itu hanya digunakan sebagai screening. Tidak bisa untuk mengecek ada atau tidaknya bakteri ini. Nah, VDRL ini menggunakan antigen yang mirip dengan Treponema pallida, yaitu reagin namanya. Dia menggunakan antigen dari sapi kalau tidak salah ya. Jadi reagin ini antigen yang dibuat mirip Treponema pallida, jadi berasal dari sapi. Nah, untuk sipilis, sebentar, ini urutannya agak salah nih. Oke. Bentar ya. Oke, tadi membahas lagi tentang ini dulu. Ini. Setelah sipilis kita bahas penyebabnya itu Treponema pallida, kemudian kita bahas tentang organismenya, organisme si Treponema pallida ini. Jadi organisme ini bersifat anaerob, mudah dimatikan oleh sabun, oksigen, safranin, dan aquades. Jadi sebenarnya bakteri ini itu bisa sangat mudah dimatikan atau dibunuh. Jadi seseorang kalau selalu menjaga kebersihan alat kelaminnya, itu pasti akan terhindar dari bakteri ini. Jadi kalau kalian itu sebaiknya kebersihan bagian sensitif kalian supaya tidak terkena bakteri ini. Selain itu, selain menjaga kebersihan juga menghindari penyebab penularan dari penyakit ini gitu. Nah, penyakit ini ditularkan bisa melalui hubungan seksual. Nah, penyakit ini juga bersifat laten. Jadi laten itu bisa kambuh sewaktu-waktu. Selain itu bisa bersifat akut maupun kronis. Nah, penyakit ini dapat dideteksi atau diobati bila dideteksi secara cepat. Jadi adanya deteksi dini. Bakteri Treponema pallida itu akan semakin mudah diobati. Nah, kuman atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit sifilis ini memasuki tubuh dengan menembus selaput lendir yang normal dan menembus plasenta sehingga dapat menginfeksi janin dan dapat ditularkan melalui transfusi menggunakan darah segar. Jadi seseorang ibu hamil yang terkena sifilis itu dapat menularkan pada janinnya. Penyakit ini umumnya itu tertular melalui aktivitas seksual. Nah, selain melalui aktivitas seksual, itu dapat juga melalui penggunaan toilet yang sama, mandi, pakaian, peralatan makan, kemudian seseorang yang megang ganggang pintu yang sama, kemudian di kolam renang atau kolam air panas. Jadi intinya jangan sembarangan menyentuh tubuh orang yang terkena Treponema pallida. Kemudian setelah sembuh, sipilis itu biasanya tidak kambuh lagi, namun dapat terinfeksi kembali jika memiliki kontak dengan seseorang terjangkit penyakit tersebut. Intinya orang yang sudah sembuh dari sifilis itu nggak akan kambuh, walaupun si sifilis ini bersifat laten. Akan tetapi, kalau seseorang itu terkena
atau terinfeksi lagi bakteri Treponema pallida, atau memiliki kontak dengan seseorang yang terkena penyakit tersebut, ya dia bisa kena sifilis lagi gitu. Nah, untuk gejala-gejalanya itu sifilis ada beberapa jenis, ada sifilis primer, sekunder, tersier, sifilis laten, dan sifilis tertiari. Nah, untuk sifilis primer itu terjadi sesaat setelah infeksi bakteri. Jadi ini gejala awal ya, gejala awal dari sifilis. Gejalanya itu ada ruam pada kelamin atau mulut yang muncul 3 minggu setelah infeksi bakteri. Kemudian untuk sifilis sekunder itu adalah tahapan kedua dari penyakit sifilis. Jadi setelah sifilis primer, kemudian sifilis sekunder. Nah, itu muncul biasanya mungkin setelah 3 minggu. Setelah gejala dari sifilis primer ini muncul, kemudian baru muncul gejala dari sifilis sekunder. Gejalanya itu ada ruam di kulit dan sakit tenggorokan, tapi tidak terasa gatal. Jadi ruam di kulit itu bisa di kelamin atau dimanapun. Kemudian ada sakit kepala, lelah, penyusutan bobot, jadi berat badannya turun, dan ngilu pada persendian. Kemudian apabila gejala ini sudah muncul dan tidak segera diobati, maka bisa dia lanjut ke sifilis selanjutnya atau fase ketiga dari sifilis. Fase ketiga dari sifilis itu namanya sifilis laten. Biasanya tersembunyi atau tidak ada gejala apapun. Bisa dalam fase non-aktif atau fase yang namanya fase laten itu. Kemudian fase ini dinamakan fase non-aktif karena tidak timbul gejala apapun. Walaupun sebenarnya bakteri Treponema pallida masih ada di dalam tubuh penderita. Fase ini bisa terjadi selama bertahun-tahun sebelum masuk ke fase terakhir atau fase tertiari, atau masuk lagi ke fase yang kedua. Nah, fase ini kan nggak terlihat, tapi masih bisa menularkan penyakit ke orang lain. Jadi, walaupun dia nggak terlihat, kalau dia sebenarnya terkena Treponema pallida, tapi masih bisa menularkan ke orang lain. Kemudian fase terakhir itu adalah fase tertiari. Dialami orang yang tidak menjalani pengobatan apapun. Jadi semakin lama orang yang terkena sifilis ini tidak diobati, maka bisa terkena atau kondisinya bisa semakin parah. Sampai buta, tuli, atau penyakit mental, atau rusaknya saraf dan jaringan lunak serta tulang. Jadi kalau fase primer, sekunder itu masih terselamatkan atau masih bisa diobati, tapi kalau sudah fase tertiari, apalagi nggak ada pengobatan, kalau udah terkena jaringan, tulang, kemudian apalagi buta, tuli, nah itu mungkin lebih susah untuk disembuhkan. Nah, pada penentuan diagnosis sifilis, dilakukan pemeriksaan klinik atau serologi menggunakan mikroskop dengan lapangan gelap. Nah, pada kasus tidak bergejala diagnosis, dihasilkan pada uji serologis treponema dan non-treponema. Jadi, uji serologis treponema itu namanya TPHA, uji serologis non-treponema namanya VDRR.
treponema itu karena dia benar-benar bisa mendeteksi adanya bakteri Treponema pallida. Kalau non-treponema hanya bisa mendeteksi antibodi dari Treponema pallida. Tes yang pertama untuk screening namanya VDRL. Nah, kemudian kenapa dia sudah jarang digunakan? Karena dia hanya untuk screening. Jadi orang atau mungkin di lab-lab, di mana saja itu lebih memilih tes TPHA langsung. Karena langsung mendeteksi bakteri. Kalau VDRL kan hanya untuk mendeteksi antibodi. Walaupun VDRL itu murah dan lebih sederhana, tapi sudah tidak menjadi pilihan untuk digunakan. Tes VDRL ini tidak langsung melihat sel bakteri. Jadi bisa saja menjadi false positif atau false negatif. Untuk prinsipnya, jadi prinsip tes VDRL itu penggunaan antigen non-treponema yang disebut sebagai reagen. Nah, antigen ini terbuat dari campuran lipid seperti kardiolipin, lecitin, dan kolesterol. Biasanya dibuat dari hati sapi. Kardiolipin itu dari sapi. Caranya gimana? Itu nanti ada cara membuat kardiolipin itu di IMSER atau imunoserologi 2 itu ada. Reagen itu digunakan untuk mendeteksi adanya antireagen dalam serum pasien. Nah, antibodi IgM dan IgG terbentuk akibat respon imun adanya materi lipidol dari sel yang rusak, lipoprotein, dan juga kardiolipin dari sel bakteri Treponema. Nah, sampel untuk tes VDRL dapat menggunakan serum atau cerebrospinal fluid atau cairan otak. Biasanya kita menggunakan serum dari pasien untuk tes VDRL. Untuk prosedurnya, prosedur dasar dari tes VDRL itu sampel, kemudian diletakkan di kaca benda, kemudian dicampur dengan setetes reagen, lalu dihomogenkan menggunakan lidi, lalu selain dihomogenkan pakai lidi, itu pakai rotator. Jadi kayak dikocok gitu, dikocok secara perlahan. Nah, itu selama kurang lebih 8 menit. Kemudian kita lihat ada atau tidaknya flokulasi di mikroskop. Flokulasi itu akibat kompleks antigen dan antibodi. Jadi adanya penempelan antigen dan antibodi itu menunjukkan adanya hasil yang positif. Nah, tes VDRL ini dapat digunakan sebagai tes kuantitatif jika menggunakan pengenceran berseri pada sampel yang digunakan. Jadi kayak aglutinasi untuk tes ASTO, RF, kemudian CRP, ini sama juga seperti VDRL. Bisa digunakan sebagai kuantitatif menggunakan pengenceran. Nah, VDRL umumnya itu menjadi reaktif pada minggu-minggu pertama infeksi, kemudian akan meningkat pada tahun pertama setelah infeksi, dan kemudian akan berkurang seiring waktu kalau dia ada pengobatan. Nah, ini ya untuk metode namanya flokulasi. Prinsipnya itu namanya flokulasi. Nah, tujuannya untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit sifilis menggunakan bahan reagen
yang analog dengan Treponema pallidum. Prinsipnya itu antigen VDRL, jadi namanya RPR itu nama nama bahannya atau reagennya yang mengandung antigen VDRL kemudian ditambahkan dengan antibodi yang diduga mengandung Treponema pallida sehingga membentuk flokulasi. Jadi saya tadi kebalik ya. Antigen dari reagennya, kemudian antibodi dari reagennya atau bahannya. Nah, caranya untuk yang flokul yang kualitatif 50 mikroliter NaCl fisiologis ditambahkan dengan 20 mikroliter reagen sebagai kontrol negatif. Kemudian untuk ngeceknya itu 50 mikroliter serum ditambahkan 20 mikroliter reagen. Memungkinkan dengan lidi, kemudian dirotator dan dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10 kali. Kalau hasilnya positif, ada flokulasi, dilanjutkan ke cara yang kuantitatif. Dengan pengenceran setengah dulu, caranya pengenceran setengah itu 50 mikroliter serum, ditambahkan 50 mikroliter NaCl fisiologis. Nah, kemudian diambil, dari sini nanti diambil 50 mikroliter serum dengan konsentrasi setengah, ditambahkan dengan 20 mikroliter reagen. Kemudian caranya sama, dihomogенkan, kemudian dirotator, dan dilihat di mikroskop perbesaran 10 kali. Apabila ada flokulasi lagi, hasilnya positif, dilanjutkan ke pengenceran setengah. Jadi nanti sisa dari pengenceran pertama, jadi 50 mikroliter serum ditambah 50 mikroliter NaCl fisiologis ini kan udah ada sisa 50 mikroliter. Nah, tinggal ditambahkan lagi dengan NaCl fisiologis sebanyak 50 mikroliter. Dari sini kemudian diambil 50 mikroliter, kemudian ditambahkan 20 mikroliter reagen. Kemudian apabila hasilnya positif, dilanjutkan sampai pengenceran keempat atau titer 1/16. Nah, apabila hasilnya masih positif, biasanya kita stop. Kenapa kita stop? Kan kita praktek ya biar biasanya tidak membuang-buang reagen gitu. Kalau kalian di rumah sakit atau di lab atau yang itu biasanya dilanjutkan sampai benar-benar negatif. Jadi sampai benar-benar tidak terlihat adanya flokulasi, baru di stop. Nah, kalau di praktikum biasanya kita stop di pengenceran 1/16. Untuk videonya nanti akan saya tunjukkan, saya cari dulu ya videonya. Nah, ini yang namanya flokulasi itu seperti ini. Jadi timbul kayak pasir yang pisah-pisah gitu. Pasirnya secara terpisah, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi ada yang ngumpul banyak, ada yang ngumpulnya cuma sedikit. Kalau yang negatif itu benar-benar terpisah seperti ini. Jadi pasirnya benar-benar pisah, nggak ada yang berkumpul sama sekali. Itu yang hasilnya negatif. Nah, ini yang non-reaktif. Ini reaktif lemah, jadi ada yang ngumpul, ada yang misah. Tapi kalau yang reaktif kuat itu benar-benar terkumpul seperti ini. Kemudian lanjut ke pemeriksaan TPHA. Jadi tadi kalau VDRL hanya screening, TPHA benar-benar untuk mendeteksi ada atau tidaknya bakteri Treponema pallidum. Nah, TPHA itu adalah tes hemaglutinasi aktif menggunakan patogen bakteri Treponema pallida sebagai antigen untuk penyelidikan serologis penyakit sifilis.
prinsipnya namanya hemaglutinasi. Nah, TPHA dikembangkan oleh orang yang namanya Radcliffe di tahun 1967 untuk mendeteksi Treponema pallidum dengan sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Reagen yang tersedia secara komersial ini dievaluasi lagi oleh orang Jepang ya, tahun 1971, dan tes hemaglutinasi sejenis menggunakan eritrosit unggas itu dikembangkan lagi oleh Sequeira dan Eldridge pada tahun 1973. Nah, kemudian itu semakin berkembang sampai terbentuklah yang namanya tes hemaglutinasi pasif oleh tes hemaglutinasi yang namanya TPHA. Nah, prinsip tes TPHA itu tes hemaglutinasi pasif berdasarkan hemaglutinasi eritrosit, biasanya digunakan eritrosit unggas atau domba yang peka terhadap antigen Treponema pallidum strenicols oleh antibodi IgM dan IgG yang ditemukan dalam serum maupun cairan otak dari pasien. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk deteksi kualitatif dan semi kuantitatif antibodi anti treponema. Jadi ada dua nanti cek pemeriksaannya, kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif sama, jadi nanti ada berseri, jadi ada pengenceran-pengenceran, sedangkan kualitatif itu tidak ada pengencerannya. Pemeriksaan TPHA digunakan sebagai tes konfirmasi untuk penyakit sifilis dengan menguji respon imun spesifik untuk Treponema pallidum pada tahap lanjut atau akhir sifilis. Jadi, jika di dalam tubuh pasien itu terdapat bakteri, maka hasilnya positif. Dengan adanya reaksi namanya hemaglutinasi atau penggumpalan. Jadi nanti dia hasilnya kayak menggumpal gitu. Nah, hasil tes dapat menjadi negatif setelah 6-24 bulan setelah pengobatan. Tes ini itu tidak bisa mendeteksi bakteri selain bakteri Treponema. Jadi walaupun hasilnya itu ada positif, ya pasti itu Treponema. Nggak mungkin dari penyakit, nggak mungkin dari bakteri yang lain. Nah, untuk prinsip namanya hemaglutinasi, jadi antigen berupa eritrosit yang di-code dengan Treponema pallidum yang sudah ada di reagennya ditambahkan dengan antibodi dalam serum sampel menggunakan yang membentuk hemaglutinasi. Jadi sebenarnya sama ya untuk prinsip tes imunologi atau imunoserologi itu sama. Adanya ikatan antara antigen dan antibodi. Jadi semua prinsipnya itu sama, cuman namanya ada aja yang berbeda, bentuknya yang berbeda. Bentuknya itu kayak tadi flokulasi itu seperti pasir, hemaglutinasi nanti adanya endapan, kemudian aglutinasi itu seperti penggumpalan. Bentuknya berbeda, tapi namanya prinsipnya sebenarnya sama, ikatan antara antigen dan antibodi. Untuk cara TPHA nanti akan saya tunjukkan di video aja karena agak ribet. Nah, untuk pembacaan TPHA itu kalau negatif itu hanya terbentuk titik di tengah seperti ini, titik tengah merah atau merah kecoklatan di tengah. Kalau dia positif itu akan ada penyebaran seperti ini. Jadi dia warnanya merah kecoklatan tapi menyebar. Sebentar saya tunjukkan. Ini untuk reagennya ya. Reagennya itu ada reagen brown reagen.
Sebentar, untuk videonya saya cari dulu ya. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya cari videonya dulu. Izin bertanya, Ibu. Ya. Tadi kan salah satu gejalanya sifilis itu kan ada ruam di kulit ya, Bu. Itu ruamnya tuh di bagian tertentu atau di seluruh badan atau bisa menyebar gitu ya, Bu, dari tangan terus tiba-tiba ke kaki atau ke bagian dada gitu. Gimana, Bu? Biasanya di alat kelamin dulu sama di mulut. Tapi utamanya di alat kelamin. Jadi seseorang yang terkena sifilis awal itu pasti di alat kelamin dulu. Baru nanti menyebar. Kalau nggak ada pengobatan ya, kalau ada pengobatan biasanya langsung mereda. Oh iya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Jadi ada seseorang yang terkena sifilis terus diperiksa di puskesmas terus titernya itu tinggi, Bu. Terus udah dilakukan penyuntikan secara rutin, secara berkala udah dijadwalkan dari puskesmas, titernya turun. Habis itu beberapa bulan kemudian titernya itu bisa naik lagi atau kambuh, Bu. Jadi sifilisnya itu bisa kambuh lagi. Kayak gitu gimana ya, Bu? Terima kasih. Dia pengobatannya secara rutin. Jadi apa dia menghentikan pengobatan sebelum sembuh? Jadi dia itu kayak udah rutin, Bu. Jadi dikasih pernah ada salah satu ya itulah intinya klienku gitu. Habis itu dia udah minum obat oral seperti itu terus bisa kambuh lagi. Habis itu ada yang disuntik melalui pantat kayak gitu menggunakan jarum suntik yang dikasih kayak antibiotik yang obat yang kayak gitu, Bu, yang kental banget itu disuntik di bagian pantat. Habis itu udah secara rutin, Ibu, terus bisa kambuh lagi kayak gitu, Ibu. Gimana itu, Bu? Mungkin ya, jadi mungkin pembentukan antibodinya tidak secara sempurna. Jadi kalau pembentukan antibodi nggak secara sempurna, bisa saja si antigen atau bakterinya masih bisa menyebar, bisa kambuh. Mungkin juga obatnya nggak cocok. Jadi udah rutin pengobatan, tapi sebenarnya nggak cocok pengobatannya, jadi percuma gitu, bisa aja. Jadi mungkin bisa dicari kayak pengobatan yang lain buat sifilis yang mungkin cocok buat dia. Biasanya sih gitu. Orang yang kambuh lagi, bisa saja pengobatannya nggak cocok, udah rutin tapi di stop gitu ya. Dia udah pernah rutin, udah turun titernya, terus kemudian dia stop pengobatan, bisa aja kambuh lagi. Sebenarnya di dalamnya masih ada. Gitu. Kemudian kalau masih ada, antibodinya sebenarnya tidak terbentuk secara sempurna, nggak bisa ngelawan si antigen treponema, jadinya kambuh lagi deh. Itu secara nalar ya, secara nalar saya seperti itu. Mungkin dia nggak cocok pengobatannya. Itu Oke, Bu. Iya. Tapi hal seperti itu bisa membuat resisten terhadap penyakitnya nggak sih, Bu? Nah, itu bisa aja resistennya bukan ke penyakit, tapi ke obatnya. Resisten itu ke obatnya. Jadi sebaiknya ganti obat seperti itu, bukan ke penyakitnya. Oke, baik, Ibu. Terima kasih banyak untuk Ya, penjelasannya ya, Ibu. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tunjukkan video? Oke, kalau nggak ada, langsung saya tunjukkan videonya. Yang pertama ini untuk
VDRL dulu. Nah, saya stop ya nanti ya. Ini pakai slide bening, jadi kaca bening, kemudian ada seperti lubang-lubangnya. Jadi sebenarnya nggak lubang juga sih, agak cekung gitu, slide-nya agak cekung. Nah, ini untuk tempat peletakan sampel dan serum, sampel serum dan reagennya. Selain slide ada stopwatch, kemudian reagen RPR namanya. Nah, ini harus dihomogenkan sampai dia benar-benar rata gitu. Jadi benar-benar nggak ada sisa di dasarnya. Kemudian ada sampel serum, ini NaCl fisiologis. Seperti biasa ya, ada tip, mikropipet, kemudian ada lidi. Kalau bisa pakai mikropipet yang bisa diatur volumenya. Nah, kemudian kita masukkan serum sampel dulu tadi ya, 50 mikroliter. Nah, kemudian ini untuk kontrol negatif, NaCl fisiologis 50 mikroliter. Lalu kita tambahkan atau teteskan reagen RPR. Nah, bisa dihomogenkan langsung menggunakan mikropipet ya, seperti itu. Jangan lupa kalau beda slide ganti tip ya. Nah, setelah dihomogenkan menggunakan mikropipet, langsung kita rotator. Di rotator selama 8 menit agar benar-benar homogen. Lalu kita cek ada atau tidaknya flokulasi di bawah mikroskop. Masih dicari dulu fokusnya nih. Nah, seperti ini ya kalau ada flokulasi. Nah, ini berkumpul. Nah, kayak gini, dia kayak pasir yang berkumpul. Nah, itu namanya flokulasi atau hasilnya positif. Kalau dia nyebar, jadi cuma titik-titik-titik tapi nyebar, nggak ada yang berkumpul seperti itu, hasilnya negatif. Kemudian untuk pemeriksaan TPHA, sambil ngomong aja Bu kalau maaf ya ini videonya agak lupa. itu. Terus ada angkanya nih 1 sampai 12, ada hurufnya A sampai H sampai A sampai H. Ya. Yeah. Ini dijelaskan oleh Bu Lisa. Sambil ngomong aja Bu kalau Ya, mikroplate ini yang lupa. tajam nih. Terus ada angkanya nih 1 sampai 12. Kita pakainya mikroplate 96 sumuran. Sampai A sampai H. Ya. Reagennya yang dipakai 3. Nih, 1 isinya diluent, 2 kontrol sel, 3 T sel.
harus dikocok kuah, bisa dikocok sekaligus dua-duanya. Jadi ada diluent, ada control cell, ada test cell. Warna merah di dasarnya. Nah, harus dihomogenkan sampai benar-benar tidak ada yang mengendap lagi. Pipet 190 untuk memipet di Jadi dimasukkan 190 diluent di kita masukkan ke A1. A1, 190 mikroliter diluent. Oh, belum ini. Yang dibuang adalah bibitnya. Kemudian kita ambil 25 untuk menuang diluent ke sumur 2. Oke. Sumur Well kedua, ketiga, 4. keempat itu dimasukkan 25 mikroliter Kita ambil diluent. 10 mikro. Setelah itu dimasukkan 10 mikron serum sampel ke well pertama lagi. Ke sumur 1. Oke, terus Iya. Kemudian dihomogenkan. campurkan homogen di pipet berulang kali ya, 3 kali cukup ya. Terus kita pakai yang 25 untuk menuang dari 1. Kemudian diambil 25 mikroliter dari well 1 ke well 2 dan well 3. Jangan lupa dihomogenkan. Lalu dari well kedua dibuang 25 mikroliter Dari sini ke jarum ke 3 dulu, 3. Nah, titiknya kita campur 1, 2, 3, kita tuang ke 4. Nah, untuk mencampur karena udah beda pengejaran campur lagi. Nah, jadi setelah well 3 kan tadi udah ditambahkan diluent dan serum ya dari well ke-1, dihomogenkan, lalu diambil 25 dipindah ke well keempat, Ini 25. lalu dihomogenkan. Iya, 25 sama 50. Nah, untuk kontrol sel itu ditambahkan ke well kedua untuk sebagai kontrol negatif. Kemudian test cell ditambahkan sebanyak 75 mikroliter ke well ketiga dan well keempat. Ini 25. Ini ada gelembung nggak boleh ya. Harus masih ada gelembung berarti kita harus pakai 2 contoh. Ini kalau gelembung kita tuang 25. Jangan lupa dihomogenkan. Kemudian Jadi itu sebagai pengenceran ya, pengencerannya setengah. sumur 3 kita campur dulu. Pengencerannya berarti kan 1/200 ke 1/400. Dan totalnya 200 mikroliter. Nah, setelah itu ditutup dengan menggunakan selotip agar tidak terkena udara dari luar dan diinkubasi selama 1 jam. Kita biarkan. Nah, kita lihat di sini. Oh iya, udah. Oke. Oke. Sip, kita tunggu 60 menit. Silakan selesai. Setelah ditunggu 60 menit, kita lihat nanti hasilnya. Jadi ada atau tidaknya pengendapan. Kalau pengendapannya di tengah, seperti tadi hasilnya negatif. Kalau dia pengendapannya menyebar, berarti hasilnya positif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk materi, saya upload di Ivikas ya. Untuk semuanya nanti saya upload di Ivikas. Mungkin hari ini atau besok gitu.
Nah, minggu depan akan ada kuis dari semua yang saya sampaikan. Jadi ada HBsAg, kemudian HIV, DBD, TPHA, dan VDRL. Soalnya 20, waktunya 10 menit. Soalnya biasanya saya buat pilihan ganda atau pilihan antara benar dan salah. Jadi satu soal saya beri waktu 30 detik. Untuk satu mahasiswa hanya boleh mengerjakan satu kali. Jadi nanti kalau ada yang mengerjakan double, tidak yang saya ambil yang pengerjaan pertama. Waktu untuk kuis itu waktu kuliah, jadi jam 16.20 atau jam 16 gitu ya. Saya buat jam 16 atau jam 4 sore sampai jam 7 malam. Jadi kalian punya waktu 3 jam. Jadi silahkan nanti kalau ada yang kesulitan sinyal atau lupa atau gimana, temannya saling mengikatkan. Yang susah sinyal, nggak ada kuota, nggak ada atau apapun itu ya tentang sinyal dan lain-lain itu sebaiknya diusahakan karena waktu kalian panjang 3 jam. Disiapkan dulu semuanya sebelum kalian mengerjakan. Jadi nggak ada alasan ya, Bu saya nggak ada kuota, sinyalnya nggak ada, jaringan nggak ada, saya nggak mau alasan seperti itu. Kenapa kan kalian cuma butuh waktu 10 menit buat mengerjakan ya. Soalnya cuma 20, waktunya 10 menit gitu. Nah, diusahakan dulu sebelum kalian mengerjakan. Kalau masalah kuota, jaringan, dan yang lain-lain. Kalau masalah lupa, itu tolonglah si pen atau teman-temannya mengingatkan di grup gitu, ada kuis imun 1, praktikum imun 1, di IFIKAS jam 4 sampai jam 19 atau jam 4 sampai jam 7 malam. Nanti silakan dibuka gitu. Intinya kalau minggu depan ada yang WA ke saya, Bu saya nggak ada sinyal, nggak lupa lah atau kuota habis lah atau apalah, saya nggak mau ada alasan seperti itu. Jadi nggak terampuni ya. Kalau nggak mengerjakan ya 0 udah. Saya nggak mau ada alasan. Karena saya sudah peringatkan dari sekarang. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri perkuliahannya? Ibu, saya izin bertanya. Ya. Iya, jadi penyakit sifilis ini kan disebabkan dari hubungan seksual. Nah, pertanyaan saya, penyakit ini disebabkan dari hubungan seksual yang secara bergantian atau bisa saja terkena ketika berhubungan dengan satu orang saja. Terus untuk penyakit sifilis ini lebih rentan terkena kepada perempuan atau laki-laki, Ibu? Terima kasih. Bisa pada satu kali, jadi nggak perlu bergantian ya. Bisa pada satu orang saja, kita berhubungan pada satu orang. Asalkan si orang itu terkena bakteri. Gitu. Jadi kita kan nggak tahu tuh sebenarnya dia terkena bakteri apa enggak. Kalau dia terkena bakteri Treponema pallida atau dia sudah terdeteksi sifilis, kita seseorang berhubungan dengan satu orang itu ya pasti terkena lah, dia udah terkena penyakit itu gitu. Jadi nggak perlu bergantian aja udah terkena. Kemudian rentan terkena laki-laki atau perempuan bisa dua-duanya. Jadi nggak perempuan aja atau laki-laki saja. Tapi kan kenapa orang yang berhubungan seksual secara bergantian itu lebih tinggi intensitas terkenanya kan karena orang yang berhubungan seksual dengan banyak orang dia nggak tahu sebenarnya orang-orang itu terkena atau tidak penyakit sifilis. Kalau suami istri gitu ya, kalau suami istri itu kan pasti sudah tahu dia terkena atau enggak. Jadi intensitasnya sebenarnya lebih kecil. Kalau dia berhubungan dengan banyak orang dan dia nggak tahu sebenarnya orang tersebut terkena penyakit sifilis atau enggak, nah intensitasnya lebih tinggi. Bisa menjawab ya pertanyaannya? Jawaban saya ya. Iya, bisa Ibu. Terima kasih banyak Ibu.
Iya, ada yang lain yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan untuk materi hari ini. Sekian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Ya, banyak, Bu. sama-sama. Bisa izin leave. Baik, Bu. Sehat selalu. Sehat-sehat Ibu.